Perseteruan antara Yaimim dan Sahara kembali menjadi sorotan setelah muncul temuan baru yang ramai dibicarakan di media sosial. Dalam podcast Denny Sumargo yang menghadirkan Yaimim, seorang netizen yang berbakti dengan akun @desi tamaya menemukan kejanggalan dari surat pengusiran RT yang sempat beredar. Dalam surat tersebut, Yaimim dituduh sebagai peminum. Padahal informasi yang beredar justru menyebutkan bahwa seorang karyawan Sahara sering terlihat mabuk. Hal ini menimbulkan dugaan kuat adanya upaya pemutarbalikan fakta yang membuat posisi Yaimim semakin terpojok di mata publik. Netizen yang budiman tersebut menilai kondisi ini sebagai bentuk fitnah yang kejam, bahkan lebih menyakitkan daripada tuduhan biasa. Ia mendorong agar konten ini diviralkan supaya sampai ke telinga pihak RT dan semua orang yang terkait demi membuka kebenaran dan mencari keadilan. Komentar netizen yang berbakti dalam podcast Denny Sumargo itu menyebut bahwa ada saksi warga sekitar yang mengetahui rumah Yaimim maupun Sahara. Bahkan saksi itu menegaskan di garasi rumah Sahara sering terlihat karyawan yang mabuk, seakan memperkuat tuduhan bahwa tudingan terhadap Yaimim tidak masuk akal dan perlu diluruskan. Gue nemu salah satu komen ini di podcastnya Denny Sumargo. Nah lo, setiap hari si karyawannya S ini atau drivernya ini selalu mabok-mabokan. Tapi kok di surat pengusiran RT ada poin yang bilang kalau Pak Yaimim ini yang suka minum-minuman. Ayo lo, kok bisa seperti itu ya, memutarbalikan fakta. Jadi seperti ini guys, yang dibilang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ramein guys konten ini biar viral, biar sampai ke telinganya RT dan orang-orang yang di sana. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mau ngomongin ini, semoga kalian juga ngikutin kasusnya guys. Jadi di Malang itu ada seorang kiai ya, Yaimim panggilannya, dan dia itu lagi kena kasus tentang masalah tanah gitulah, kalian bisa ngikutin sendiri. Sampai dia diusir dari kampungnya, tapi untungnya sekarang ini udah ditangani sama Densu. Nangis sih, prihatin, kayak ada orang tua diperlakukan semena-mena, sangat tidak beradab oleh satu orang perempuan yang dia tuh masih muda banget. Katanya sih dia punya backingan suaminya gitu, dan sampai sekarang pemerintah Kota Malang tuh nggak ada aksinya, nggak ada bantuin apa-apa, bahkan nggak ada suaranya sama sekali. Bayangin kalau apa yang dilakukan si Mbak Sahara ini yang punya travel ini itu ke bapak atau kakek kalian. Bener-bener dia memperlakukan orang tanpa adab, dan parahnya sekarang tuh terbukti kalau apa yang dia share di sosial media itu semuanya fitnah. Ini aku akan panjang banget sih ngomongnya, tapi ada hal-hal yang menarik dari apa yang dilakukan si kiai ini. Menurutku cerdas banget. Jadi ternyata si Yaimim ini itu dosen UIN. Jadi dia dan istrinya pasti tahu banget siapa orang yang dia hadapin, yang dia tahu kualitas orangnya itu dan dia tahu celahnya. Jadi dia bikin permainan di kasus ini menurutku. Pertama, video ini tuh viral gara-gara si Saharanya sendiri itu ngupload kelakuan-kelakuannya yang kayak orang setengah waras gitu. Dia ngelucu, dia pura-pura stroke, dia berantem tapi ngelawak. Tapi ternyata video itu yang justru naik sehingga netizen tahu ada kasus ini. Seandainya cara si Sahara ini dibalas sama kiainya dengan pertengkaran yang serius, diselesaikan dengan biasa-biasa aja, masalah ini nggak akan ke-up ke media. Video-videonya belum tentu viral dan nggak akan jadi sorotan masyarakat. Itu trik cerdas dari kiai menurutku. Terus yang kedua, kalau kalian lihat video-videonya selama ini, istrinya kiai itu selalu ngerekam, bahkan sampai dikatain, kamu tuh ngerekam buat apa? Nggak pernah di-up juga ke sosial media gitu kan. Sehingga si pihak Saharanya udah besar kepala, dia udah merasa dapat atensi dari netizen-netizen. Tapi ternyata video-video yang direkam oleh istrinya si kiai ini buat bukti guys di pengadilan. Dimana yang aku tahu memang keabsahan kekuatan suatu bukti itu tidak lebih dulu di-up ke media harusnya. Jadi itu menurutku cerdas banget dan dia sabar untuk nge-keep video-video itu. Terus ketiga,
selama heboh, si kiai ini tuh tidak merespon dengan serius, kelihatannya. Tapi ternyata belakangan ini kita ketahui kalau si kiai ini udah mengundurkan diri dari UIN dan melaporkan Sahara ini ke polisi. Menurut aku itu adalah langkah yang sangat bijak untuk seorang dosen yang sedang memiliki kasus dan dia tidak mau menyeret instansinya untuk diikut sertakan di masalah pribadi ini sih. Dan mungkin beliau juga mikir karena udah sepuh juga, dedikasinya untuk UIN juga pasti cukup, karena aku baca di komentar itu dia juga bukan sembarangan dosen. Nah dari situlah aku tertarik sama si kasus ini. Semalaman aku scroll kasus-kasus ini dan ada satu hal yang aku setuju dari beberapa netizen yang komentar. Di beberapa video yang udah viral, itu ternyata ada banyak sindiran-sindiran si kiai kepada si Sahara ini, tapi nggak secara langsung. Dimana sepertinya si kiai ini itu tahu bahwa bisnisnya Sahara bukan hanya sekedar bisnis travel, tapi ada bisnis lain yang lebih membahayakan. Kemudian juga ada sindiran sarkas yang mengarah bahwa si Sahara ini juga main orang pinter gitu. Dan siapa dan apa dibaliknya si Sahara dan travelnya ini juga diperkuat dengan sampai sekarang pemerintah Kota Malang itu nggak ada aksi sama sekali, bahkan tidak merespon komentar-komentar netizen yang ada di TikToknya, di sosial medianya Wali Kota Malang. Padahal Wakil Wali Kota Surabaya aja udah merespon, bahkan kasus ini udah naik ke Densu juga. Wah, Malang, kenapa? Ya udah, itu aja sih. Aku juga nunggu videonya yang akan tayang di YouTube-nya Kak Densu, harusnya ya. Selama 1 bulan ini selalu aja muncul wajahnya, sosoknya. Sebenarnya saya ingin bikin PT gitu, mau nyampaikan pesan supaya ya berjaga-jaga, berhati-hati, entah apa yang akan terjadi sama diri dia. Mungkin ada satu penyakit atau suatu peristiwa, saya juga belum tahu. Tapi intinya saya disuruh sampaikan pesan ini kepada dia untuk berhati-hati. Ternyata terjawab, mungkin penyebab dari orang ini entah sakit, terima musibah atau apapun yang terjadi pada diri dia, secara kasat mata karena tidak bisa langsung mencelakai ya, tapi lewat sesuatu hal. Karena orang ini memberikan tempat untuk seseorang ya, untuk klarifikasi masalah yang terjadi, hal tanah. Jadi orang yang lawan dari si bapak ini ya melakukan, saya bukan mau seujon, tapi paling tidak saya melihat nanti ada unsur ingin mencelakai orang yang memberikan tempat untuk klarifikasi, entah berupa penyakit, entah berupa apapun itu. Jadi harap berhati-hati, jaga diri, banyak doa, bentengi diri dengan doa ya, karena orang itu sedang bereaksi nih, sedang beraksi. Selain bereaksi, beraksi ya, cari sono sini buat hantam, memberikan satu penyakit gitu. Hati-hati aja. Jadi tadi saya tergambar pas subuh aja ya, saya sebenarnya pengen banget bikin video itu, tapi masih saya terus pikirkan bikin nggak gitu. Tadi semakin kuat saya harus informasikan ini karena ini suatu pesan yang harus saya sampaikan supaya orang yang memberikan tempat ini selamat, memberikan tempat untuk klarifikasi ya di acaranya, di podcastnya gitu. Karena orang ini musuhnya si bapak ini dendam banget gara-gara ditampil di podcast ini nih. Jadi para netizen, para rakyat Indonesia menghujat orang ini gitu. Jadi harus hati-hati, jaga diri aja ya, banyak doa dengan keyakinan Anda. Jangan lengah aja pokoknya. Tapi usahakan aja tidur di atas jam 12. Dan jika ada sesuatu hal yang tidak enak di badan, segera cari laut selatan. Berendam aja udah, berendam. Minta sama Tuhan untuk dikembalikan. Jangan takut ya.
Tapi nanti takutnya nggak tahu. Jadi saya informasikan dari sekarang, jika nanti sesuatu hal terjadi, misal badan nggak enak atau gimana, ada yang gelisah atau apa, merasakan itu gitu kan, itu tanda-tandanya udah mulai. Ya, hati-hati aja sama orang tersebut. Bentengin aja diri kita supaya apa yang dia kirim balik orangnya.